Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini diberikan kembali kesempatan kepada kita oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya dan juga berdoa bersama-sama di hadapan-Nya. Saya percaya sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Hari ini juga Dia memberikan rahmat, kebaikan, kasih dan berkat-Nya yang baru bagi kita semuanya. Hari ini Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021. Saya mengajak Ibu Bapak merenungkan firman Tuhan, yang pembacaan firman Tuhan akan saya bagikan bagi kita dari 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayatnya singkat, maka saya akan bacakan, Bapak Ibu dapat mendengarkannya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu. Orang Filistin yang dimaksudkan adalah tentang Goliat yang sudah runtuh, rubuh, takluk di tangan Daud oleh karena pertolongan Tuhan. Dikatakan sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat ke-9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Ibu bapak, saudara-saudara dikasihi Tuhan, latar belakang dari kisah yang baru saja kita baca diawali dengan pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu. Ya, kisahnya adalah pertempuran melawan Goliat yang takluk di tangan Daud oleh karena pertolongan Tuhan, membawa mereka pulang ke istana Saul dalam keadaan yang berkemenangan. Namun Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-9 dituliskan tadi, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Mengapa Saul membenci Daud? Ternyata waktu saya perhatikan lewat ayat ini, dikatakan Daud dielu-elukan atas kemenangan yang dialami oleh orang Israel. Tetapi yang membuat Saul menjadi dengki, menjadi marah kepada Daud adalah karena perempuan-perempuan yang menari-nari dan juga memukul rebana, menyanyi, mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat hati Saul panas. Apakah itu? Yaitu waktu mereka membandingkan Daud dengan Saul. Saul dikatakan mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tentu begitu lebih banyak, dan sanjungan itu begitu membawa Daud sepertinya menjadi populer. Apa respon Saul atas hal itu? Dijelaskan dalam ayat itu bahwa amarahnya bangkit dengan sangat. Dia marah, hatinya sebel, dan dia berkata, takut jika jabatan raja jatuh kepada Daud. Jangan-jangan jabatan raja pun akan jatuh kepada dia, katanya. Dan dikatakan sejak hari itu, di ayat 9 dikatakan, Saul selalu mendengki Daud. Aneh kan? Dia benci kepada Daud. Saudara, melalui kisah ini kita perlu bertanya dan memperhatikan dengan baik, apa yang terjadi di sini?
Yang terjadi adalah Daud dibenci bukan karena salah. Daud dielu-elukan memang atas keberhasilannya. Tapi yang terjadi juga, Saul gelisah atas keberhasilan Daud dan gelisah atas sanjungan yang diberikan kepada Daud. Itu sangat-sangat aneh. Artinya, kalau saya melihat dan menyimpulkan, Daud itu memiliki citra diri yang baik. Disanjung, dielu-elukan, berhasil, tapi tidak menjadi sombong atau menjadi arogan. Bisa kita lihat di sepanjang ayat tadi, ayat ke-6 sampai ayat 9. Dia disanjung, dielu-elukan, dia santai saja. Waktu Daud dipuji-puji, dia tidak menunjukkan respon yang berlebihan, apalagi merespon dengan cara buruk. Semua biasa-biasa saja. Dia tidak membuat gaya yang berlebihan. Wow, saya orang hebat, saya menang. Tidak. Biasa-biasa saja. Mengapa demikian? Itulah yang saya sebutkan, karena Daud memiliki citra diri yang baik. Menang tidak menjadi sombong, kalah tidak menjadi rendah diri. Tetapi apa yang terjadi? Yang kedua bisa kita lihat, Saul ini memiliki citra diri yang buruk. Karena sanjungan dan keberhasilan yang lebih meninggikan Daud, Saul gelisah, jengkel, dan menyimpan kedengkian. Bukankah ini suatu hal yang aneh? Tapi memang begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Citra diri yang buruk selalu tidak pernah puas, tidak pernah senang, tidak pernah bahagia. Kalau melihat orang lain lebih maju, lebih berhasil, dia akan gelisah. Kenapa? Karena citra diri yang buruk. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita merenungkan sejenak. Tentunya waktu saya membicarakan tentang Daud memiliki citra diri yang baik, Saul memiliki citra diri yang buruk, kita perlu menarik satu kesimpulan atau renungan dalam hidup kita. Renungannya adalah, di manakah posisi kita saat ini? Saya ulang kembali. Di manakah posisi kita seperti saat ini? Apakah seperti Daud, citra diri yang baik, berhasil dan mengalami kemenangan, dia biasa-biasa saja dan tidak menjadi arogan dan tidak menjadi sombong? Atau seperti Saul, memiliki citra diri yang buruk karena melihat keberhasilan daripada Daud dan melihat sanjungan begitu luar biasa terhadap Daud, dia gelisah, dia marah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Di mana posisi kita? Seperti Daudkah citra diri yang baik, atau seperti Saul citra diri yang buruk? Iya, seharusnya memang kita harus membangun citra diri yang baik dalam diri kita. Kenapa saya katakan demikian? Sebab keberhasilan kita adalah karena pertolongan Tuhan, maka tidak perlu kita menjadi sombong dan tinggi hati. Daud menyadari itu, makanya dia tidak menjadi sombong. Disanjung-sanjung pun, dipuja-puja, dipuji-puji, dia tidak menjadi arogan, tidak menjadi besar kepala. Kenapa? Karena dia juga menyadari keberhasilan itu adalah karena pertolongan Tuhan. Dan itulah sebabnya saya katakan, kalau kita memiliki citra yang baik, citra diri yang baik, dan membangun citra diri yang baik, mari kita menyadari keberhasilan kita adalah karena pertolongan Tuhan. Tapi yang kedua yang perlu kita juga sadari bagaimana kita cara membangun citra diri yang baik adalah kita harus menyadari keberhasilan teman kita, keberhasilan orang lain itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita tidak perlu kecewa jika orang lain lebih disanjungkan atau lebih berhasil dari kehidupan kita. Tapi kita harus bangga jika teman kita berhasil, dan kita belajar agar dapat berhasil dan mengalami peningkatan seperti yang dialami oleh teman kita. Jangan malah dengki seperti Saul, dengki kepada Daud, marah kepada Daud, bahkan dia berencana mau membunuh Daud. Kalau nanti kita baca, Bapak Ibu baca sampai ayat-ayat selanjutnya, ayat 10 dan ayat 12, dan itu akan terjadi di situ. Kejengkelannya, kebenciannya, kedengkiannya, sehingga dia mau membunuh Daud. Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah Anda sedang berada dalam puncak keberhasilan? Atau sedang berada dalam titik terendah, tertinggal dari teman-teman yang sudah lebih maju? Saat ini saya mau memberitahukan kepada kita, jangan pernah membiarkan dirimu rusak karena keberhasilanmu, atau membiarkan dirimu, hatimu rusak karena iri melihat keberhasilan orang lain. Tetapi biarlah kehidupan kita senantiasa menjadi kehidupan yang tetap memiliki citra diri yang baik,
bersyukur atas pertolongan Tuhan, dan bangga juga melihat keberhasilan teman kita. Karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021, saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus, hari ini kami belajar firman-Mu tentang pribadi Daud yang memiliki citra diri yang baik, dan pribadi Saul yang memiliki citra diri yang buruk. Waktu dia melihat keberhasilan orang lain, melihat keberhasilan Daud, dia malah dengki, marah. Waktu dia melihat Daud disanjung begitu luar biasa, dia malah marah dan sangat marah, sangat benci dan sangat jengkel terhadap Daud. Tuhan, kami belajar bahwa hal itu bukanlah sikap yang baik. Oleh karena itu, kami berdoa, hamba berdoa, menyerahkan seluruh sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini, yang sedang menyaksikan podcast ini. Tuhan, hamba berdoa, jadikan setiap kami dan seluruh sahabat-sahabatku menjadi pribadi-pribadi yang sehat di dalam citra dirinya. Melihat orang lain berhasil, dia tidak menjadi iri, tidak menjadi minder, tapi memacu diri untuk mengalami keberhasilan, supaya perkenanan Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan hamba berdoa menyerahkan seluruh sahabat-sahabatku. Engkau ya Tuhan menyatakan anugerah-Mu, rahmat-Mu, membawa setiap kami, setiap para sahabatku mengalami keberhasilan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini, dan kami sambut hari ini dengan hati yang berserah dan bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Saya selalu menyampaikan, jika Bapak Ibu punya pergumulan doa dan juga harapan-harapan yang membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan pokok doa tersebut ke nomor WA yang ada di layar podcast ini, dan Bapak Ibu akan kami doakan, dan kita akan bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan. Percayalah, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang sepakat meminta apa saja pun di hadapan Tuhan, Dia akan menjawabnya sesuai dengan kehendaknya. Itulah sebabnya jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa di hadapan Tuhan, karena sesuai dengan waktunya Tuhan, Dia akan menjawab semua doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.